Bayangkan Pak, ini dia punya orang tua, dibilang apa? Sesat ini. Nah, berarti orang yang biasa mensesatkan orang tua itu berarti jangan-jangan ada tetesan Bani Israil itu Pak. Ya, sering-sering menyalahkan orang tua tuh. Inna abana lafi dhalalim mubin. Nah, maka ada ide di antara mereka, uqtulu Yusuf wa awitrahu arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Catat Bapak Ibu nih. Dia punya ide, bunuh saja Yusuf. Ya. Atau kita buang ya ke tempat yang jauh supaya perhatian bapak kita itu tidak tertuju lagi ke siapa? Ke Yusuf. Wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Nah, ini. Wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Setelah kita bunuh, kita taubat lagi. Kata anak sekarang, dulu jurusan saya fisika, jurusan saya matematika, jurusan saya apa? Jurusan saya biologi, IPA dan seterusnya. Ujung-ujungnya ujiannya apa? Ujian ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waqafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimun, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada tema Qasasul Quran. Itu kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, dan kita sudah membahas beberapa kisah yang terdapat dalam Quran. Dan di malam hari ini kita akan melanjutkan 4 perjalanan Bani Israil bersama para nabi mereka. Kalau berbicara Bani Israil Bapak Ibu, ya, Bani Israil ini adalah salah satu kaum bangsa yang kemudian sering kali disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah Quran surah kedua ayat yang ke-40, Ya Bani Israila, Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Begitu juga dengan ayat seterusnya, Quran surah kedua ayat 47 yang mengatakan, Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Ayat-ayat serupa ini menunjukkan bahwa kata Bani Israil itu kemudian seringkali disebutkan dalam Al-Quran. Kalau dalam ilmu tafsir Bapak Ibu, ada satu kalimat disebutkan berulang-ulang, tandanya kalimat itu kemudian menjadi aham, penting. Nah, insya Allah di malam hari ini kita akan mengkaji perjalanan Bani Israil bersama para nabi mereka. Yang pertama, perjalanan pertama bersama Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, dan ini adalah perjalanan pertama Bani Israil bersama para nabi mereka. Yang kedua, yaitu perjalanan Bani Israil bersama Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan ketiga, perjalanan Bani Israil bersama raja mereka disebut dengan Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Dan keempat itu adalah perjalanan Bani Israil bersama Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tentu jamaah yang dirahmati Allah, tentu ini adalah pembahasan yang cukup panjang. Maka dari itu kemudian kita akan buat part 1, part 2 dan seterusnya. Nah, sebelum kemudian kita mulai perjalanan panjang, mulai dari sejarah awal, maka paling tidak kita kasih prolog dulu. Dari mana akar sejarah Bani Israil itu? Ya. Maka tidak terlepas dari Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Siapa dia? Nabi Ibrahim.
Tentu kisah ini kemudian nanti bisa kemudian dibuka juga dalam Al-Qur'an dan juga dalam kitab-kitab samawi lainnya seperti ya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya, tepatnya pada pasal Kejadian, ya. Tentu ini kemudian disebut dengan dalam literasi Islam disebut dengan kisah Israiliyat. Jamaah yang berbahagia, kalau berbicara Bani Israil itu maka kita harus bicara Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Siapa dia? Nabi Ibrahim. Yang Nabi Ibrahim ini Bapak Ibu ya digelari dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa disebut dengan bapaknya para nabi? Ya. Tidak ada nabi yang turun setelah Nabi Ibrahim ya, kecuali para nabi itu dominasinya turun dari tulang sulbinya Nabi Ibrahim. Sekali lagi, tidak ada nabi yang turun setelah Nabi Ibrahim kecuali nabi-nabi itu ya dominasinya turun dari keturunan Ibrahim. Baik Bapak Ibu, sebelum saya ya lanjut ya, saya kasih prolog dulu ya. Izinkan saya tulis supaya nampak Bapak Ibu ya. Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nah, ini Nabi Ibrahim ini ya tokoh yang kemudian diakui oleh 3 agama besar. Baik Yahudi, Nasrani dan Islam. Gelarnya itu apa Bapak Ibu? Abul Anbiya. Abul Al-Anbiya. Bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim. Ibrahim ini ya dalam catatan sejarahnya memiliki keturunan dari Sarah ya. Setelah 14 tahun munculnya Ismail ya. Hajar ya. Jadi Ismail ini turun Ismail. Ada mengatakan 13 tahun, ada mengatakan 14 tahun. Munculnya Ismail, baru muncul siapa? Siapa? Ishak. Nah ini Ishak ini ya muncul dari atau turun keturunannya itu dari ibunya dari Sarah ya. Ibunya dari Sarah Bapak Ibu ya. Dan Ishak ini nanti menikahi seorang perempuan ya. Perempuan itu bernama siapa? Siapa namanya? Istrinya Ishak? Siapa namanya? Kita sudah belajar Bapak Ibu. Siapa? Sarah memiliki anak Ishak. Ishak menikah dengan seorang perempuan. Namanya siapa? Kita sudah belajar ini di pertemuan yang lalu. Namanya Rifqah. Dalam bahasa Arabnya apa? Ya, Rifqah. Nah, Rifqah ini nanti akan melahirkan anak ya. Ya. Anak 2 laki-laki. Pertama namanya Al-Aish. Ya. Kedua namanya Yakub. Ya. Al-Aish ini adalah ya nanti orang yang senang mengembala, senang berkuda dan senang berburu. Ya. Sedangkan Yakub ini anak rumahan kira-kira begitu. Anak mami kira-kira begitu. Tidak seperti kakaknya Al-Aish. Nah, nanti akan muncul dari Al-Aish itu Bapak Ibu nabi-nabi, setelahnya itu apa? Nabi seperti Nabi Ayub, kemudian Nabi Zulkifli ya, dan seterusnya. Baik. Yakub ini adalah ya orang yang kemudian disayang oleh Rifqah ya, daripada abangnya. Lebih disayang siapa? Rifqah. Kalau Aisyu disayang oleh siapa? Ayahnya Ishak. Ini dalam literasi ya Perjanjian Lama ya, dalam kitab Kejadian. Tentu ini kemudian ya nanti banyak sekali keganjalan-keganjalan yang ketika Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi Yakub atas doanya Nabi Ishak, itu terdapat kejanggalan dalam kitab Kejadian. Ala kulli hal ya. Yakub ini kemudian nanti ya karena kakaknya ini dendam kepada
Yakub karena apa? Karena kenabian yang diinginkan oleh Ishak menurut kitab Kejadian, ya. Yang diinginkan itu adalah abangnya. Kenapa? Dia lebih dekat dengan siapa? Dia lebih dekat dengan Ishak. Ya, maka ya abangnya ini kemudian marah betul sama Yakub. Maka dari sinilah kemudian Ribka sebagai ibu kemudian menyarankan untuk pergi ke Babilonia. Kemana? Babilonia. Tepatnya ke pamannya. Ya, pamannya namanya Laban. Laban ini adalah saudaranya Rifkah. Ya, Laban ini saudaranya Rifkah yang memiliki anak cantik dua. Pertama namanya Leah, kedua namanya Rahel. Dalam catatan sejarahnya, Yakub ini kemudian mendekati Laban yang punya dua anak perempuan. Anak pertama tidak terlalu cantik, anak kedua begitu cantik. Yang menawan siapa? Menawan Yakub. Dari sini kemudian kita belajar sesoleh-solehnya laki-laki, ya tetap saja namanya laki-laki. Kalau lihat perempuan apa bang? Cantiknya. Gak bisa dipungkiri yang penting soleh, nggak mungkin. Karena Quran menyebutkan zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Memang Allah sudah desain laki-laki itu suka apa Pak? Bahasa sederhana yang bening, yang cantik. Ya. Baik, dari sini kemudian Laban memberikan syarat, kalau mau menikah dengan anak saya, maka kamu mengembala selama 7 tahun. 7 tahun Pak. Namanya sama laki-laki kalau sudah berkomitmen pantang mundur Pak. Kemudian mengembalalah dan menjadi ya pengembalanya pamannya itu Laban. Kemudian setelah 7 tahun maka terjadilah pernikahan. Ternyata yang diinginkan oleh pertama kali oleh Yakub adalah Rahel yang lebih cantik. Tapi kata Laban, dalam tradisi pernikahan zaman dahulu tidak boleh menikahi adiknya kecuali kakaknya. Pertanyaan saya Bapak Ibu, adakah tradisi ini hari ini masih melekat pada daerah tertentu? Ada, padahal ya di dalam syariat kita siapa yang punya jodoh dulu nikah saja. Ya, tidak ada urutan-urutan. Nah, di kita ini ya terkadang-kadang ya syariat itu kemudian harus mengikuti adat. Nah, Bapak Ibu ya, Rahel ini kemudian ya Leah ini kemudian dinikahi. Dengan catatan ya Laban ini akan menikahi Yakub dengan Rahel setelah 7 tahun kembali. Berarti ada berapa tahun? 14 tahun mengabdi kepada Laban, mengembala, baru kemudian nanti Rahel ini kemudian dinikahi oleh Yakub. Dari keturunan mereka inilah nanti akan turun 12 anak ya Nabi Yakub, masing-masing dari 2 ini, dan dari 2 ini memiliki seorang budak yang nanti totalnya adalah 4 itulah yang akan memiliki 12 anak. Nah, Leah ini memiliki budak namanya Zilfa atau Zulfa ya, yang akan dihadiahkan kepada Yakub. Sedangkan Rahel ini memiliki budak namanya Balkha. Nah, masing-masing dari mereka ini memiliki 12 anak, memiliki anak yang jumlahnya 12. Itulah putra-putra Nabi Yakub yang nanti disebut dengan Banu Israel. Siapa sebutnya? Banu Israel. Siapa mereka? Mari kita lihat. 12 itu Bapak Ibu ya. Ini makanya kenapa ditulis ini Pak, supaya ingat. Nanti kita akan berbicara awal mula kisah Bani Israel itu di zaman Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Nah, Leah ini akan memiliki anak namanya Lewa. Nah, kemudian dari Rahel ini Yusuf, Bunyamin. Nah, kemudian ada Dan, ada Nafleti, ada Zabalun namanya, Zabalun. Ada Yahuda atau disebut dengan Yahudi. Kemudian ada
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa lagi? 7. 5 lagi. Ada yang bisa sebutkan? Ada Laya, ada Yusuf, ada Bunyamin, ada Dan, ada Napleti, ada apa nih? Zabalun, ada Yahuda. Kemudian ada lagi? Di Google nggak boleh lah. Apa? Nanti dilihat ya, 12 anaknya ya. Nanti saya akan bacakan bahasa Arabnya. Nah, singkat cerita 12 inilah yang akan disebut dengan Bani Israel. Disebut dengan apa? Bani Israel. Bani itu atau Banu itu artinya anak keturunan, Israel merujuk kepada siapa? Ishak. Berarti anak keturunan Ishak itulah yang kemudian disebut dengan Bani Israel. Baik, kenapa kemudian disebutkan dalam Quran itu ternyata Bani Israel itu kemudian memiliki keturunan yang mendominasi. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Dia mendominasi bangsa lain, kenapa? Karena dulu Yakub itu didoakan oleh Ishak, nanti orang yang akan mewarisi kenabian setelahku itu akan kemudian menguasai dunia. Quran surah kedua ayat 47. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ternyata Bani Israil itu dikasih Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk memiliki keistimewaan, yang keistimewaan itu di atas rata-rata manusia. Nah, di antara contohnya Bapak Ibu atau di antara bukti bahwa Bani Israil itu memiliki kelebihan di atas rata-rata itu dari sisi keilmuan. Jadi Bani Israil itu memiliki kelebihan di atas rata-rata dari sisi keilmuan. Tapi ayat itu nanti kata para ulama, setelah datangnya Islam, turun ayat mengatakan kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ayat ini kata para ulama mufassir membatasi akan kehebatan Bani Israil di zaman dulu. Ketika ayat ini turun, maka tidak hebat lagi Bani Israil. Kenapa? Ayat itu mengatakan kuntum khairu ummah, kalian adalah sebaik-baik perjalanan umat manusia. Siapa dia? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini kata para ulama tafsir memberikan batasan kepada Bani Israil yang dulu mendominasi dunia, hari ini umat Islam akan mendominasi dunia. Kuntum khairu ummah itu kan surah ke-3 dari surah Al-Qur'an. Al-Fatihah, Al-Baqarah, surah Ali Imran dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, sebentar. Mana bukti bahwa Bani Israil itu memiliki pengetahuan di atas rata-rata manusia? Baik, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan komunitas Yahudi. Datang seorang Yahudi bernama Bustanul Yahud, datang pada Nabi dan menanyakan 3 hal. Orang Yahudi ini berkata begini, ya Muhammad, kalau seandainya engkau betul-betul Nabi, Rasul, maka tidak ada yang mengetahui jawabannya kecuali Nabi dan Rasul. Kalau anda benar Nabi pasti tahu. Pertanyaan pertama adalah, apa nama-nama bintang yang dilihat oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ketika mengatakan inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat 11 bintang, matahari, rembulan sujud kepadaku. Pertanyaannya, kira-kira apa bintang-bintang yang dilihat oleh Nabi Yusuf? Apa nama bintangnya? Itu satu pertanyaannya. Kalau anda Nabi pasti bisa jawab. Yang kedua, siapa nama pemuda dan apa nama anjingnya yang kemudian masuk ke dalam gua yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi? Dan ketiga, bagaimana konsep ruh dalam tubuh manusia? Kalau anda benar Nabi, engkau bisa jawab. Karena tidak ada yang bisa mengetahui kecuali para Nabi. Nah, ini menunjukkan orang Yahudi itu memiliki kemampuan di atas rata-rata. Maka ayat turun. Ya. Maka apa? Wahyu turun kepada baginda Muhammad SAW, kemudian memberikan jawabannya. Inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Inni ra'aitu 11 kawkaban. Itu artinya 11 bintang
11 bintang itu takwil mimpinya itu adalah 11 anak Bani Israel, itu 11 anak Nabi Yakub. Saudara-saudaranya itu takwilnya, Pak. Bintang itu adalah saudara-saudara Nabi Yusuf. Wasyamsa, dan matahari di situ adalah siapa? Ibunya Nabi Yusuf. Wal qamara, itulah bapaknya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Ya. Nah, pertanyaannya siapa atau apa nama-nama bintang yang dilihat oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam? Disebutkan satu-satu oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini kemudian tercatat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bacakan satu persatu Bapak Ibu. Apa nama bintang yang dilihat oleh siapa? Oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam. Baik. Pertama, ya. Pertama adalah al-asma al-waridah fil athari riwayatan Bustanul Yahud. Nama-nama yang dimaksud oleh Bustanul Yahudi itu adalah pertama namanya Jarthan. Bintang Jarthan namanya. Bintang apa? Jarthan. Satu. Yang kedua, bintang yang kedua namanya At-Tariq. Sebagaimana dalam salah satu surah dalam Quran apa? Surah At-Tariq. Yang ketiga namanya Az-Ziyalu, Az-Ziyal, bintang Az-Ziyal. Keempat namanya Qabisun, bintang Qabis. Ya, mungkin kalau bahasa kita kubus. Itu Pak. Yang kelima Al-Misbah, bintang Al-Misbah. Yang keenam Ad-Duruh. Yang ketujuh Dzulkinfat. Yang kedelapan Dzulqar'i. Yang kesembilan Al-Faliqu, yang kesepuluh Wathabu, ke-11 Umwadan, ya. 11 itulah nama-nama bintang yang dilihat oleh Nabi Yusuf ketika kemudian dia berkata kepada ayahnya, saya melihat 11 bintang sujud kepadaku. Maka orang Yahudi tadi mengatakan, "Shadaqta engkau benar ya Muhammad." Tidak ada yang mengetahui nama bintang itu kecuali para nabi. Kemudian dijawab yang kedua, siapa nama orang-orang yang masuk ke dalam apa? Ke dalam gua yang terdapat dulu di zaman Bani Israil itu, ya, disebutkan nama-namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta anjingnya yang disebut dalam Quran surah Al-Kahfi disebut dengan Al-Qitmir, ya. Al-Qitmir, ya. Anjingnya disebut dengan apa? Qitmir, ya. Nah, kemudian konsep ruh dalam tubuh manusia bagaimana? Itu urusan Allah. Tidak ada yang mengetahui ruh kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah kemudian Bustanul Yahud ini masuk Islam dan kemudian Islamnya baik. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia memiliki keilmuan yang orang lain tidak memiliki. Ini menjadi bukti bahwa ternyata orang Yahudi dulu memiliki keutamaan di atas bangsa-bangsa lain. Maka ya Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mari kita mengawali kisah Bani Israil ini dari kisah 12 anak Nabi Yakub ini. Di tahun ke-10 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam ada peristiwa disebut dengan Amul Huzni. Apa disebutnya? Am itu artinya tahun, Huzni itu tahun kesedihan. Kenapa? Khadijah meninggal dunia, istri kesayangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-10 Bapak Ibu. Kemudian di tahun yang sama menjelang beberapa bulan pamannya meninggal dunia. Siapa dia? Abu Thalib. Dua tokoh ini adalah orang yang kemudian Bapak Ibu senantiasa berada di garda terdepan dalam melindungi dakwah Nabi. Dari sini kita belajar Bapak Ibu, dakwah ini harus dilindungi. Dakwah ini harus ada yang support. Dakwah ini harus ada yang peduli. Kalau tidak peduli, siapa lagi kalau bukan kita? Enggak mungkin kemudian dakwah ini kemudian akan dijaga oleh orang yang tidak peduli dengan Islam. Lihat, orang yang pertama kali membela baginda Muhammad SAW ketika di awal-awal keislaman siapa? Khadijah. Dari sini kita mengerti Bapak Ibu, ternyata pasangan itu adalah orang yang pertama kali membela kita. Nah, turun kepada baginda Muhammad SAW satu surah yang kemudian tercatat dalam catatan surah Al-Quran disebut dengan surah Yusuf. Urutan surahnya surah ke-12 dari urutan 114 surah.
Turunnya di tahun ke-10 ketika peristiwa Khadijah Abu Talib meninggal dunia, maka tahun yang bersamaan disebut dengan Amul Huzni. Surah sebelumnya Yusuf itu disebut dengan surah Hud. Ada ayat di atasnya mengatakan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Dan kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad seluruh kisah-kisah dalam Quran, kisah-kisah para nabi. Supaya kemudian mayuthabbihu fuadak, supaya hatimu tenang. Ternyata dalam kisah-kisah perjalanan para nabi itu ternyata ya tidak jauh-jauh penderitaannya sama seperti Anda, kira-kira begitu, untuk memberikan ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hiburan bahwa oh Muhammad jangan sedih, kira-kira begitu pesannya. Ternyata ketika meninggal Khadijah, Abu Talib meninggal dunia, orang yang berada di garda terdepan dalam membela dakwah ini ternyata orang-orang terdahulu jauh lebih hebat ujiannya. Siapa dia? Ujian Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam. Maka disebut dengan sabrun jamil. Disebut apa, Pak? Sabrun jamil. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddul bala al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Di dunia ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang yang paling menderita ujiannya, yang paling menderita itu adalah para nabi dan orang-orang yang semisal imannya seperti para nabi dan para rasul. Kalau hari ini Bapak Ibu, mohon maaf ya, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada apa-apanya dibanding ujian para nabi dan para rasul. Ya. Kita ini rata-rata ujiannya Bapak Ibu tidak lain-lain, Pak. Ya. Enggak lain-lain apa itu? Ujian ekonomi. Kata anak sekarang, dulu jurusan saya fisika, jurusan saya matematika, jurusan saya apa? Jurusan saya biologi, IPA dan seterusnya. Ujung-ujungnya ujiannya apa? Ujian ekonomi. Ketika kuliah jurusannya tarbiyah, jurusannya IAT, jurusannya fisika, jurusannya biologi, jurusan kedokteran, ujung-ujungnya ujiannya tetap ekonomi. Gitu. Bapak Ibu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddul bala al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling dahsyat ujiannya di dunia ini adalah para nabi. Kalau ada orang hari ini, ya Allah, ujiannya berat betul. Oh, ternyata ada para nabi dan para rasul yang jauh lebih hebat. Nah, pesan inilah yang akan disampaikan oleh Al-Qur'an ketika turun di tahun ke-10 untuk memberikan ya kepada Nabi bahwa wahai Muhammad, kira-kira pesannya begitu, ada orang-orang yang jauh lebih dahsyat daripada Anda. Nah, itu pesannya Bapak Ibu. Maka turun ayat ini. Surah ke-12 ya, disebut dengan surah Yusuf. Mari kita bacakan Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada interaksi dalam surah Yusuf ini yang sangat intens. Interaksi siapa? Interaksi Nabi Yakub bersama anak-anaknya, terutama Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi Yusuf ini berkata kepada bapaknya, Inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwati. Ketika Nabi Yusuf mengatakan, wahai ayahku, saya melihat 11 bintang, satu matahari, satu rembulan sujud kepadaku. Maka ayahnya mengatakan, la taqsus ru'yak ala ikhwatik. Jangan pernah engkau bercerita tentang mimpimu kepada saudara-saudaramu. Dari sini para ulama menyebutkan tidak semua mimpi itu bisa diceritakan, dan tidak semua nikmat itu diceritakan kepada orang lain. Kenapa? Tidak semua mata yang melihat nikmat yang melekat pada kita itu semua ridho dan semua suka pada kita. Makanya ada Syekh Asy-Syinqiti mengatakan, kalau ada orang bertanya kepadamu, ya, berapa rumahmu, kamu kerja di mana dan seterusnya, maka jangan jawab. Jawablah alhamdulillah. Kenapa? Ketika kita mengatakan saya bekerja di sini dan di situ dan seterusnya, bisa jadi orang lain tidak akan mampu kemudian menerima nikmat yang kita miliki. Bisa jadi dia akan memiliki sifat iri. Atau ketika kita kemudian saya bekerja di sini, bisa jadi dia akan mencela kita. Namanya manusia. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Kata ulama, tidak semua ya nikmat yang Allah kasih kepada kita, kita posting di Facebook,
posting di Instagram, posting di mana? TikTok dan seterusnya. Karena tidak semua mata yang menuju ke kita itu semua orang senang. Jangankan orang lain, ini Quran bercerita. Saudaranya sendiri mau dibunuh. Siapa dia? Yusuf mau dibunuh, Pak. Dari sini kita belajar Bapak Ibu bahwa tidak semua kenikmatan itu kita upload dalam media sosial. Ada disebut dengan penyakit ain yang akan menyebabkan orang itu akan menderita. Kenapa? Sifat hasad yang dimiliki oleh seseorang. Makanya kenapa kemudian diajarkan oleh baginda Muhammad SAW, Allahumma inni a'udzubika, ya Allahumma inni a'udzubika, apa doanya? Kok jadi lupa saya, ya saya lihat Pak Haji jadi lupa gitu. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ini doa Bapak Ibu supaya kemudian orang lain melihat kita itu tidak kemudian iri pada kita. Ya, supaya tidak penyakit ain dan seterusnya. Ya. Makanya kalau orang-orang Arab itu Bapak Ibu, kalau kita ke Arab itu, rata-rata dunia Arab itu kalau punya kendaraan, punya punya rumah dan seterusnya ya, yang bagus-bagus lah. Biasa ditulis kalimat-kalimat indah tuh. Masya Allah, tabarakallah, hada min fadlillah dan seterusnya. Supaya apa? Ketika saya tanya, supaya ya ketika ada orang melihat ini, mereka mengingat nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah, percakapan ini kemudian berkelanjutan dalam Quran surah Yusuf ini Bapak Ibu, antara Nabi Yusuf dengan ayahnya, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida innasyaiṭana lil insani aduwwum mubin. Singkat cerita Bapak Ibu, ya, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Kata Al-Qur'an, sungguh terdapat dalam kisah Yusuf itu, dan ini adalah perjalanan awal mula Bani Israel. Wa ikhwatihi, dan saudara-saudaranya itu ayatul lisailin. Ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mencarinya. Ya, ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian Nabi Yusuf itu tidak boleh bercerita tentang mimpinya kepada saudaranya? Karena Nabi Yakub sudah punya apa? Insting Bapak Ibu. Apa insting Nabi Yakub? Ya, insting Nabi Yakub itu tahu karakter anak-anaknya. Apa karakternya? Salah satunya dengki. Dengki Bapak Ibu. Makanya catat Bapak Ibu, kata ulama, dosa pertama kali di langit dan dosa pertama kali di dunia itu apa? Apa? Dengki. Pertanyaannya, kenapa iblis pada saat yang bersamaan itu tidak mau sujud? Karena dengki Pak. Ke siapa? Adam. Maka itulah yang menyebabkan, kata ulama, ya, dosa pertama di langit dengki, dosa pertama di dunia dengki. Pembunuhan terjadi antara Qabil dan Habil itu karena dengkinya di antara salah satu dari dua itu, ya, terhadap kenikmatan yang Allah kasih kepada mereka. Dengki dia Pak. Ya. Karena tahu anak ini karakternya dengkian, maka ya terbukti dalam catatan sejarahnya Quran memberikan gambaran, idz qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalim mubin. Perhatikan Bapak Ibu, ini karakter Bani Israil ini Pak. Ayahnya saja dicela. Ini ayahnya saja dicela. Apa katanya? Idz qalu, telah berkata saudara-saudara Yusuf, wa akhuhu ahabbu ila abina. Ternyata Yusuf lebih dicintai daripada kita semua nih. Ya. Wa nahnu usbah, padahal kita ini jumlahnya banyak. Ya. Inna abana la fi dhalalim mubin. Lihat kekacauan berpikirnya orang Bani Israil Bapak Ibu. Inna abana la fi dhalalim mubin. Sungguh sangat sesat nih Bapak ini. Bayangkan Pak. Ini dia punya orang tua dibilang apa? Sesat ini. Nah, berarti orang yang biasa mensesatkan orang tua itu berarti jangan-jangan ada tetesan Bani Israil itu Pak. Ya, sering-sering menyalahkan orang tua itu. Inna abana lafi dhalalim mubin. Nah, maka
ada ide di antara mereka, uqtulu Yusuf wa awitrahu arday yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Catat Bapak Ibu nih. Dia punya ide, bunuh saja Yusuf. Ya. Atau kita buang ya ke tempat yang jauh supaya perhatian bapak kita itu tidak tertuju lagi ke siapa? Ke Yusuf. Wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Nah, ini. Wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Setelah kita bunuh, kita taubat lagi. Nah, ada nggak orang hari ini udah nggak apa-apa sekali aja, nanti kita taubat, kita umroh, kita haji, Allah ampuni dosa-dosanya. Ada nggak begitu Pak? Udah nanti aja ini taubat, nanti aja sholat ketika sudah berumur. Insya Allah Allah ampuni dosa-dosa kita. Ada nggak begitu? Sekali aja nggak apa-apa. Ya Allah Maha Pengampun. Ini otak-otak siapa ini? Bani Israel Pak. Makanya kalau ada orang mengajak hari ini berbuat maksiat, sekali aja nggak apa-apa Pak Ustadz gitu ya. Sekali aja nggak apa-apa. Nah jangan-jangan ini ada tetesan darah Yahudinya nih Pak. Ya, apa kata mereka? Wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Setelah kita bunuh, nanti kita taubat. Ya. Pertanyaannya, pinter nggak ini orang ini Pak? Pinter. Dia mengerti tentang asma Allah. Dia mengatakan innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tahu dia Pak. Nah, kalau ada orang seperti ini, mohon maaf, jangan-jangan ada tetesan darah Yahudinya mengalir Pak. Gitu ya. Kemudian qala qailu minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jub yaltaqitu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. Sebagian di antara mereka itu mengatakan qala qailu minhum, jangan dibunuh. Ternyata dalam ilmu tafsir yang kemudian memberikan pernyataan jangan dibunuh itu adalah saudaranya Yusuf. Siapa dia? Bunyamin, karena satu ibu. Jangan dibunuh. Ya. Jangan dibunuh. Ya. La taqtulu Yusuf, jangan dibunuh Yusuf itu. Karena fatal kalau dibunuh, kira-kira begitu. Maka wa alquhu fi ghayabatil jub yaltaqit ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. Nah, udah ceburin aja ke dalam sumur supaya nanti kalau ada orang musafir datang diambil. Nah, si yang memberi ide itu siapa? Bunyamin. Maka Bunyamin itulah nanti dalam perjalanan di akhirnya itu ya, ketika bertemu di Mesir nanti dialah orang yang menjadi domin, yang menjadi apa? Yang menjadi apa tuh? Apa namanya? Ketika nanti jadi tanggungan, ya ternyata dia adalah Bunyamin. Ya, makanya orang mengatakan jangan dibunuh itu siapa? Bunyamin. Ceblungin aja ke dalam sumur. Nah, maka ternyata skenario ini sudah dilakukan oleh anak-anak Nabi Yakub ini Bapak Ibu. Kemudian mereka minta izin kepada ayahnya. Apa kata mereka? Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Arsilhu ma'ana ghadan yarta wa yal'abu wa inna lahu lahafidhun. Wahai ayahku, ya. Keren mereka ini Pak. Arsil ma'ana. Biarkan Yusuf bersama kami supaya main-main. Kita ajak ke padang hijau supaya bisa bermain-main. Wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun, dan insyaallah kami akan menjaga. Tuh, bunyinya mereka Pak. Kami yang akan menjaga karena kami banyak. Ya. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu ay ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Saya takut, kata ayahnya, kalau kamu berangkat sama Yusuf nanti dia akan dicelaka, dimakan serigala dan seterusnya, sedangkan kalian lalai. Ya. Apa jawaban anaknya? Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal khasirun. Nah, ini ya orang-orang yang terbiasa manipulatif Pak ini. Qala qailun, telah berkata mereka, kalau seandainya mereka dia dimakan serigala, wa nahnu usbah, dan kami itu banyak, enggak mungkin. Inna idzal khasirun, pasti kami merugi, kira-kira begitu. Nah, maka ayat berikutnya mengatakan apa Bapak Ibu? Falamma dzahabu bihi, ketika mereka dibiarkan pergi bersama Yusuf, ayahnya ini sudah apa? Ketar-ketir Bapak Ibu. Karena Allah sudah hilangkan wa ajma'u ayyaj'alu fi ghayabatil jub
Dan mereka kemudian bersepakat untuk menyeburkan siapa? Yusuf ke dalam sumur. Wa auhayna ilaihi la tunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yashurun. Pada saat yang bersamaan kata ayat Al-Qur'an, wa auhayna ilaihi, dan kami wahyukan kepada siapa? Kepada siapa? Yusuf. La tunabbi'annahum, kami akan kasih kabar kepada mereka nanti terhadap perilaku mereka yang sekarang ini, wahum la yash'urun, sedangkan mereka tidak merasakan. Kapan itu terjadi? Nanti ketika Nabi Yusuf menjadi bendaharanya Mesir saat itu, di zamannya ya Malikul Aziz. Di dalam catatan Al-Quran, dalam ilmu tafsir disebut dengan rajanya, disebut dengan siapa? Ar-Rayyan ibn Al-Walid, raja atau suaminya ya siapa? Siapa? Zulaikha. Ah, itu Pak. Ini harus dihafal-hafal namanya nih, ya. Baik, waja'u abahum isya'an yabkun. Ketika mereka pulang, Pak. Ini anak-anak Nabi Yusuf ini, anak-anak Nabi Yakub ini kemudian apa? Pura-pura menangis. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna Yusuf inda mata'ina fa akalahu dhib. Mereka datang ke ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya kami meninggalkan Yusuf di tempat persinggahan. Ternyata Yusuf kemudian dimakan serigala. Tuh, tega betul ini Pak. Sudah mencelakai saudaranya, menipu ayahnya. Ya, kurang jahat apa ini Bapak Ibu? Kalau seandainya ayahnya, saudara-saudaranya aja dibunuh, apalagi orang Palestina. Itu maknanya itu Bapak Ibu. Kecil bagi mereka, nggak ada beban. Orang ayahnya saja ditipu, saudaranya saja dibunuh, apalagi orang Palestina. Halo? Oke, kita azan dulu Bapak Ibu. Kita lanjut sedikit saja nanti ya. Nah, karena ini cukup panjang, nanti akan kita bicarakan terkait perjalanan Nabi Yusuf bersama raja di dalam istana. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man la haula wala quwwata illa billah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan sedikit ya. Supaya nanti kita akan sambung insyaallah di pertemuan berikutnya. Ketika ayahnya kemudian Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam Yakub ya didatangi oleh anak-anaknya dengan membawa beberapa helai pakaian yang sudah dibaluri oleh darah ya. Maka anak-anak mereka ya kemudian menangis ya kepada ayahnya, sedangkan ayahnya mengetahui apa yang dilakukan oleh anak-anak ini. Maka sebagian musafir ya menemukan seorang ya anak yang berada di dalam sumur, kemudian diambil, kemudian dijual ke salah satu ya saudagar dan kemudian dijual ke istana. Maka orang-orang istana pada saat itu mengatakan waqala alladhi ishtarahu min Misri limra'atihi akrimi mathwahu asa ayanfa'ana aw nattakhidahu walada. Ya. Ada mengatakan kita ambil saja ya. Maksudnya anak muda ini ya. Semoga dia bermanfaat nanti menjadi pembantu atau kita ambil saja menjadi anak. Kata siapa? Kata istri raja pada saat itu sebelum Yusuf ini dewasa Pak. Ya. Maka walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma. Dan ketika Nabi Yusuf itu sudah mulai nampak kedewasaannya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Yusuf hikmah wa ilman, dan ilmu yang begitu luar biasa. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan begitu cara Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang baik. Ternyata tanda kebaikan seseorang itu Bapak Ibu, ya, Allah tampakkan pada dirinya apa? Kebaikan di antaranya apa? Allah kasih ilmu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Allah itu kalau cinta kepada hamba itu, Allah itu kasih kesempatan orang itu untuk mengakses ilmu dengan mudah.
Makanya majelis ilmu itu Bapak Ibu bagian daripada proses kita menuju Allah itu ridho sama kita. Makanya kita bersyukur pada Allah, tidak semua orang Allah hadirkan di tempat ini. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang memiliki waktu yang sama, kesehatan yang sama, tetapi tidak mau datang ke majelis ilmu. Pada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Ayat ini juga menjadi dalil bahwa walamma balagha asyuddahu ataina hukman wa ilma. Allah kasih kebaikan kepada Nabi Yusuf itu berupa hikmah dan ilmu. Nah, dari sini kemudian kita percaya bahwa tanda kebaikan Allah yang turun kepada seorang itu Allah kasih pemahaman ilmu agama. Nah, Bapak Ibu, ketika Nabi Yusuf ini sudah mulai tumbuh dewasa di dalam istana, maka terjadilah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Nabi Yusuf. Apa itu? Waradathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Ketika rumah itu hanya diisi oleh Nabi Yusuf dan Zulaikha pada saat yang bersamaan, ya karena Nabi Yusuf itu sudah seperti anak sendiri, ya dibeli. Maka Nabi Yusuf itu tumbuh dewasa begitu luar biasa kegagahannya, maka memikatlah hati siapa? Zulaikha pada saat yang bersamaan. Kenapa Bapak Ibu? Nah ini pertanyaannya kenapa? Catatan sejarah ternyata ya ternyata Al-Aziz rajanya itu mohon maaf Bapak Ibu, ternyata sudah tidak mampu lagi memberikan ya kewajiban biologisnya kepada istrinya. Dari sini kemudian kita belajar bahwa orang itu boleh mengajukan khulu, ya, mengajukan cerai kepada hakim ketika sang suami tidak lagi mampu memberikan kewajiban nafkah batin. Karena si raja ini tidak mampu lagi memberikan nafkah batin, maka istrinya mencari, ya, waradathu allati huwa fi baitiha an nafsihi, di dalam rumahnya sendiri dia bersama Yusuf. Wa ghallaqatil abwab, dan kemudian ditutup seluruh pintu-pintunya, gordennya semua ditutup. Wa qalat haytalak, Yusuf kamu datang. Ya. Yusuf datang, kenapa? Sudah menganggap rumah sendiri. Qala ma'adallah, ketika Yusuf melihat apa yang dilakukan oleh perempuan tadi, kemudian mengatakan qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu rabbi ahsana mathwaya, aku enggak berani melakukan ini. Kenapa? Suamimu sudah terlalu baik kepadaku. Innahu rabbi ahsana mathwaya, kata Nabi Yusuf, saya enggak mau. Kenapa? Suamimu sudah terlalu baik kepadaku. Innahu la yuflihudz zalimun, dan orang zalim itu enggak akan pernah, ya, enggak akan pernah bahagia. Tetapi ayat berikutnya mengatakan walaqad hammat bihi, tetapi namanya perempuan ini, mohon maaf, sudah lama kemudian tidak dikasih nafkah batin oleh suaminya. Begitu besar harapannya kepada Nabi Yusuf. Wahamma biha. Nah ini Pak, wahamma biha. Nabi Yusuf pun ada kecenderungan. Ada kecenderungan. Manusia normal, laki-laki, perempuan ada dalam satu ruangan, tidak ada orang. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum tadkhulu 'alan nisa, hati-hati kamu datang ke tempat-tempat wanita. Ke ruangan-ruangan wanita hati-hati. Karena dulu orang-orang dulu itu celaka karena wanita. Jangan merasa apa? Kuat. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Kalau seandainya Nabi Yusuf tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh dalam catatan sejarah manusia. Tapi Nabi Yusuf, dia nabi, Allah kasih ya insting, Allah kasih ilham, Allah kasih penjagaan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Kemudian meninggalkan apa? Al-fahisyah, sesuatu yang terlarang dalam agama kita. Maka Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam wastabaqal bab. Kemudian dua orang ini berlari kemana? Ke pintu. Ya, berlari ke pintu. Wa qaddamat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidah ladal bab. Kemudian Nabi Yusuf ditarik bajunya dari belakang. Suaminya pegang kunci serep. Makanya pentingnya suami pegang kunci serep ini Pak nih. Rumah itu jangan satu ji, kuncinya kalau bisa dua. Kebuka, ketangkep tuh.
Apa yang terjadi? Nah ini Pak, ini kita belajar dari sini. Ketika ketangkap Bapak Ibu, dua-duanya berlari, satu berlari keluar dari perzinaan, satu berlari pengen berzina. Nah ini tipu daya wanita ini Pak. Qalat, ketika sudah ketangkap sama suaminya, qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an. Wahai raja, wahai suamiku, kira-kira apa balasan orang yang akan menodai istrimu? Ini membalikan fakta nih Pak. Illa ayyusjana au adzabun alim. Yang pantas bagi dia itu dua. Satu, ya, dijeblungkan ke dalam penjara. Dua, diazab dengan pedih. Ya. Qala hiya rawadatni an nafsi, kata Nabi Yusuf membela diri, dia yang mau. Ya. Wa syahida syahidum min ahliya, untung ada saksi. Ya, saksi dari dalam istana. Maka saksi itu mengatakan begini Pak, bijak nih saksi. In kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Kalau bajunya itu koyak dari depan, maka wanita ini benar. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Tapi apabila koyak dari belakang, berarti yang benar adalah Yusuf. Maka dilihat, falamma ra'a qamisahu qudda min duburin, ketika rajanya melihat, suaminya melihat, oh ternyata yang koyak di belakangnya. Qala innahu min kaidakunna. Ini kamu yang punya, ya, kamu yang punya apa? Makar. Kata Quran, inna kaidakunna azim. Sungguh fitnah wanita begitu luar biasa. Makanya wanita itu nggak mau jadi korban Pak. Dia pelaku, ketika dia sudah kejepit, seolah-olah dia jadi apa? Korban. Makanya tidak ada ceritanya wanita itu siap berkorban Pak. Nggak ada dalam catatan sejarah manusia. Ini buktinya nih. Ya, ini buktinya Pak. Nggak ada yang mau berkorban. Ini contohnya saja nih. Kita minjam duit sama istri 1 juta, kita transfer 5 juta. Ya, dia nanya lagi, kapan 1 juta yang ditransfer lagi? Tuh Pak, serius ini Pak. Ini dalil bahwa wanita itu gak akan pernah. Ya. Inna kaidakunna azim. Sungguh begitu luar biasa. Nah, terakhir Pak, Yusuf arid an hada, kata apa? Kata sang raja, suaminya, wahai Yusuf, udah, tinggalkan saja. Wastaghfir li dzambik, minta ampun kepada Tuhan. Ini bijak nih raja Pak. Ya, innaki kunti minal khatiin. Engkau yang salah wahai istriku. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena suaminya tahu diri karena tidak lagi mampu memberikan nafkah biologis kepada istrinya. Ya. Maka dari sini kemudian kewajiban suami itu bukan hanya saja tempat tinggal, pendidikan, kasih sayang, tapi juga biologis Pak. Ini bahaya nih Pak. Ya. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, maka tolong di silent ini kabar, karena kerajaan ini Pak kalau keluar bisa repot ini. Oke, sepakat semua orang di silent. Namanya perempuan tanpa perempuan Pak. Namanya perempuan tetap perempuan. Wa qala niswatun fil madinati imratul aziz turadiu fataha an nafsi qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Bapak Ibu, maka pada saat yang bersamaan, ya, seluruh Mesir, ya, sudah kecium bau aroma apa yang terjadi di dalam istana. Yang memberikan gambar yang menyebarkan kabar itu siapa? Wanita-wanita pada saat itu. Dari sini kita belajar Bapak Ibu, jangan terlalu percaya sama wanita. Ketika dia senang sama kita, dia keep itu Pak. Tapi ketika dia tidak senang, dia akan beberkan. Sejarah at-tarihu yukarriru nafsahu. Sejarah akan bisa terulang kepada siapa saja. Ya, coba aja Bapak Ibu. Sudah sekian puluh tahun kemudian berkeluarga, 10-15 tahun, ya, kebaikan begitu luar biasa suaminya, satu kesalahan akan menghilangkan 10 kebaikan.
Dari sini kemudian kita belajar bahwa ya kita hati-hati. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau meninggal dunia, ketika sakaratul maut di samping Sayyidina Aisyah, ittaqud dunya wattaqun nisa, hati-hati kepada dunia dan hati-hati kepada wanita. Bapak Ibu, insyaallah kita akan lanjutkan ya part 2 nanti Nabi Nabi Yusuf di dalam istana ya bersama Zulaikha dan seterusnya. Baik, sampai di sini Bapak Ibu, karena sudah jam 7:30 ya, kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.